Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Umi Liza yang bertemakan surat lamaran, interview, dan profesionalitas kerja. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dimaram Hamandali Muntis, selaku ketua. Nama saya Anwar Zaki Maulana. Nama saya Imam Agustian. Nama saya Aulia Ramawati. Nama saya Faradila Nisa. Nama saya Mutiara Sebrohani. Nama saya Asmaul Husna. Nama saya Fania Fifa. Let's check it out. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian CV dan pengertian lamaran kerja. Yang pertama, pengertian CV adalah dokumen yang berisi ringkasan lengkap mengenai data diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, pencapaian, serta informasi relevan lainnya yang digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan profesional lainnya. Pengertian lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah dokumen resmi yang ditulis oleh seseorang untuk menyampaikan minat dan permohonan bekerja pada suatu perusahaan dan instansi tertentu. Ya, yang harus dihindari dalam membuat surat lamar kerja. Yang pertama, tata bahasa dan ejaan yang salah. Kesalahan penulisan atau typo, penggunaan tanda baca yang tidak tepat, dan kalimat yang tidak efektif bisa memberikan kesan tidak profesional. Menggunakan format yang tidak rapi. Itu yang kedua ya, surat yang terlalu panjang, tidak berstruktur, atau tidak mengikuti format surat resmi akan sulit dibaca. Yang ketiga, terlalu umum atau copy paste. Hindari membuat surat lamaran yang generik dan tidak disesuaikan dengan posisi atau perusahaan yang dilamar. Yang keempat, informasi yang tidak relevan. Jangan mencantumkan pengalaman atau keahlian yang tidak relevan dengan posisi yang dilamar. Yang kelima, nada yang terlalu sombong atau terlalu merendah. Terlalu percaya diri bisa dianggap arogan, terlalu merendah bisa dianggap tidak percaya diri. Jadi serba salah nih. Yang keenam, terlalu panjang. Surat lamaran sebaiknya maksimal 1 halaman. Yang selanjutnya, tidak menyebutkan posisi yang dilamar perekrut bila menangani banyak lowongan. Jadi penting untuk menyebutkan secara jelas posisi yang Anda lamar. Yang keempat, menggunakan bahasa gaul atau tidak formal. Gunakan bahasa Indonesia yang baku yang ada di KBBI ya, jangan dari KBBI. Nah, selanjutnya mengirim tanpa surat pengantar jika lewat email. Ya, jika melamar via email, jangan hanya melampirkan file. Ya, tulis pengantar singkat di badan email. Selanjutnya, tidak menyertakan data kontak. Pastikan mencantumkan email, nomor HP atau kontak yang dapat bisa dihubungi oleh pihak perusahaan. Oke, selanjutnya format surat lamaran kerja. Yang pertama ada kepada yang terhormat HRD, nama perusahaannya seperti PT Musimas, alamatnya di Jalan Yosudarso di tempat. Dan selanjutnya di bawahnya kita tulis lagi dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kita masukkan identitas diri kita masing-masing seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, email yang aktif, dan pendidikan terakhir. Selanjutnya kita tulis lagi dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan untuk posisi seperti direksi atau posisi cleaning service. Baru selanjutnya di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, saya memiliki pengalaman keahlian di bidang seperti bidang komputer dan lainnya, dan siap memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan. Dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan saya akan lampirkan ada beberapa hal yang harus dilampirkan seperti daftar riwayat hidup CV, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi transkrip nilai, fotokopi KTP, pas foto terbaru, dan dokumen pendukung lainnya seperti sertifikat, SKCK, dan lain-lain. Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya untuk dapat memberikan kesempatan wawancara agar saya dapat menjelaskan lebih lanjut tentang potensi yang saya miliki. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya hormat saya dan tanda tangan di bawah, nama lengkap. Oke, ini saya bakal beri contoh surat lamaran kerja di layar ini. Oke, di sini saya akan melanjutkan contoh format CV. Yang pertama kita ada data pribadi yang berisikan nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin, dan status. Yang kedua ada pendidikan terakhir yang berisikan tahun sekolah atau universitas, jurusan yang kita ambil, program studi 2020 sampai 2024, universitas bla 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 bla, dan S1 bla 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 bla. Yang ketiga, pengalaman kerja. Kita buat jika ada berapa tahun. Dan perusahaan atau instansi yang telah kita bekerja dulu. Posisi sebagai apa, tahun berapa, dan PT apa, dan sebagai apa. Yang keempat, keahlian. Kita menguasai apa? Contoh Microsoft Office, Word, Excel, atau PowerPoint. Mampu bekerja sama secara tim maupun individu, menguasai bahasa Inggris, dan
menguasai desain, grafis, coding, dan lain-lain. 5. Pengalaman organisasi jika ada. Tahun berapa, nama organisasi apa, jabatan kita sebagai apa, tahun berapa, BEM fakultas apa, dan sekretaris. Yang keenam, sertifikat atau pelatihan jika ada. Contoh sertifikat workshop atau sertifikat pelatihan digital marketing. Di mana contoh di Google tahun berapa. Ikut contoh CV-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penampilan yang baik saat interview. Penampilan yang rapi, profesional, dan sesuai dengan budaya perusahaan akan memberikan kesan positif pada wawancara kerja. Ada beberapa tips penampilan untuk wawancara. Yang pertama, tentang pakaian. Formal, kemeja celana bahan, dan blazer atau jas. Yang kedua, smart casual, celana bahan, kemeja polos, dan kardigan. Yang ketiga, hindari pakaian yang terlalu kasual seperti jeans, kaos, atau sandal. Yang keempat, pemilihan warna. Pilih warna netral seperti hitam, putih, biru navy, atau coklat. Untuk motif, hindari motif yang ramai atau mencolok. Yang terakhir, aksesoris. Jangan berlebihan dengan aksesoris, jam tangan, atau perhiasan secukupnya. Yang kedua, tentang rambut. Rambut harus rapi dan terawat. Hindari rambut gondrong atau yang menyentuh telinga dan mata. Yang ketiga, kuku. Kuku harus bersih dan terawat. Yang keempat, sepatu. Pilih sepatu formal. Pastikan sepatu bersih dan rapi. Yang keenam, kebersihan dan kerapihan. Pastikan pakaian bebas dari kusam atau kusut. Nah, yang terakhir, budaya perusahaan. Kenali budaya berpakaian di perusahaan yang dilamar agar penampilan sesuai dengan harapan perusahaan. Berikut contoh pakaian rapi dan sopan untuk melamar kerja. Oke, berikutnya pertanyaan dalam interview. Berikut beberapa contoh pertanyaan dalam interview. Yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Yang kedua, apa motivasi Anda melamar di perusahaan ini? Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Yang keempat, itu ada bagaimana Anda menghadapi tekanan dalam pekerjaan tersebut. Kesalahan dalam interview ada beberapa. Yang pertama, tidak mempersiapkan diri. Di sini artinya tidak memahami posisi yang dilamar atau informasi dasar tentang perusahaan. Tidak menyiapkan jawaban untuk pertanyaan umum seperti cerita tentang diri Anda atau kenapa Anda ingin bekerja di sini. Terus yang kedua, datang terlambat. Di sini artinya ini memberi kesan tidak disiplin dan tidak menghargai waktu. Usahakan datang 10-15 menit lebih awal. Kemudian yang ketiga, berpenampilan tidak profesional. Yang dimaksud pakaian yang terlalu santai, tidak rapi, atau tidak sesuai budaya perusahaan. Penampilan yang mencerminkan keseriusanmu dalam melamar pekerjaan. Yang keempat, tidak fokus atau terlihat tidak antusias, di mana bahasa tubuhnya pasif, tidak melakukan kontak mata, atau nada suara datar bisa membuat pewawancara ragu. Tunjukkan antusiasme dan energi positif. Kemudian yang kelima, ada berbicara terlalu banyak atau terlalu sedikit, ya pokoknya yang bertele-tele. Kemudian yang keenam, mengkritik perusahaan atau pekerjaan lama, di mana di sini kita harus menghindari membicarakan mantan atasan, rekan kerja, atau perusahaan sebelumnya secara negatif. Kemudian yang ketujuh, ada tidak tahu apa yang diinginkan, di mana pewawancara bisa menanyakan apa tujuan karir Anda ke depannya, namun jawabanmu terlalu tidak siap atau kabur. Kemudian yang ke-8, ada tidak menjawab pertanyaan secara jelas, di mana kadang karena gugup jawaban jadi melenceng atau tidak menjawab inti pertanyaan. Kemudian 9, ada lupa membawa dokumen penting. Contohnya seperti CV, portofolio, fotokopi ijazah, KTP, atau dokumen pendukung lainnya. Kemudian terakhir, ada tidak bertanya balik. Karena wawancara adalah dua arah, saat diberi kesempatan bertanya, manfaatkan ini untuk menunjukkan minat pada posisi dan perusahaan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh profesionalitas kerja. 1. Disiplin waktu. Seorang profesional selalu hadir tepat waktu di kantor dan setiap pertemuan. 2. Komunikasi efektif. Profesional mampu menyampaikan ide secara lugas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menjaga komunikasi yang positif dan dengan rekan, atasan, dan klien. 3. Bertanggung jawab. Mengambil tanggung jawab penuh atas tugas yang diberikan, termasuk mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya, menunjukkan integritas dan komitmen terhadap pekerjaan. 4. Menjaga etika dan etiket. Profesional selalu menghormati rekan kerja, atasan, menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, serta menghindari gosip atau perilaku negatif di tempat kerja. 5. Penampilan rapi dan sesuai. Berpakaian sesuai dengan kode etik perusahaan dan menjaga kebersihan diri, menciptakan kesan positif dan menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. 6.
6. Kemampuan mengelola waktu. Mengatur waktu dengan baik, memprioritaskan tugas dan menghindari penundaan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. 7. Integritas dan kejujuran. Menjaga kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan serta berpegangan pada prinsip moral dan tinggi, membangun kepercayaan dan kredibilitas di lingkungan kerja. 8. Kemampuan bekerja dalam tim. Profesional mampu berkolaborasi dengan berbagai individu, menghargai kontribusi setiap anggota tim dan menyelesaikan konflik dengan cara konstruktif. 9. Proaktif dan inisiatif. Mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah sebelum diminta dan mencari peluang untuk berkontribusi lebih, menunjukkan dedikasi dan kepemimpinan. 10. Terus belajar dan berkembang. Seorang profesional selalu mencari kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, baik mampu melalui pelatihan, membaca, atau pengalaman praktis. Sekian presentasi dari kami. Semoga dinikmati bersama keluarga. Dadah!